Sementara itu, pemirsa, masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia perlu waspada akan potensi cuaca ekstrim. Berdasarkan analisis dari BMKG, potensi cuaca ekstrim ini akan terjadi hingga beberapa hari ke depan karena dipicu oleh berbagai kondisi atmosfer. Dan untuk membahasnya, kita telah tersambung melalui sambungan telepon dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab. Selamat pagi, Pak Fahri. Ya, selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Fahri, seperti apa prediksi dari BMKG terkait dengan potensi cuaca ekstrim beberapa hari ke depan ini? Ya, memang secara umum Indonesia sebagian besar ya sudah memasuki musim kemarau di awal-awal. Namun ada juga beberapa wilayah yang memang masih periode peralihan dan musim penghujan. Contoh seperti di Maluku, saat ini kita masih dalam periode musim penghujan. Dan juga ada beberapa wilayah lain. Namun bukan berarti di awal musim kemarau ini tidak ada hujan gitu ya. Nah, justru kondisi di peralihan dan awal musim kemarau ini yang perlu kita waspadai adalah hujan deras dengan intensitas sedang hingga lebat, tapi dalam durasi yang singkat. Nah, kadang hujan tersebut disertai juga dengan angin kencang, puting beliung. Nah, ini yang umum terjadi di periode peralihan musim dan di awal musim kemarau ini. Baik, sejauh ini dari prediksi BMKG, apa penyebab dari potensi cuaca ekstrim ini? Iya, yang jelas karena memang kondisi atmosfer kita ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalnya adalah adanya penjalaran gelombang udara yang bersifat lembab itu dari Samudra Hindia masuk ke wilayah Indonesia, kemudian juga adanya daerah pertemuan angin, kemudian udara yang lembab dari Samudra Hindia tadi bertemu dengan udara kering gitu ya dari Australia. Nah, pertemuan yang lembab dan kering itu menyebabkan terjadinya kondisi hujan tadi. Adakah juga pengaruhnya dari fenomena bulan purnama yang terjadi kemarin sebagai pemicunya? Iya. Fenomena bulan purnama itu kan fenomena astronomis ya, bukan fenomena meteorologis, bukan fenomena cuaca gitu ya. Jadi pengaruh bulan purnama itu lebih ke arah rob ya, Mbak, atau pasang surut ya. Pasang surut, bukan fenomena cuaca. Jadi banjir rob yang terjadi di kawasan Jakarta Utara memang salah satunya dipengaruhi oleh bulan purnama ini, begitu? Iya, memang faktor yang mempengaruhi pasang surut adalah bulan purnama. Ditambah lagi gelombang laut memang lagi tinggi gitu ya, terutama di pesisir barat Sumatera sampai selatan Jawa itu masih relatif tinggi. Udah kondisi air laut pasang, kondisi gelombang juga tinggi. Nah, itu berpotensi menimbulkan rob. Baik, tapi sejauh mana kewaspadaan yang harus dimiliki oleh masyarakat di kawasan Jakarta Utara? Memang selalu terjadi banjir rob di kawasan di sana. Apa langkah tepat yang harusnya dilakukan di beberapa hari ke depan ini? Iya, kalau banjir rob memang ada, itu kan artinya ada air laut yang masuk ke darat gitu ya, Mbak ya. Prinsipnya sederhana kan, bagaimana supaya itu air tidak masuk ke darat ataupun ketika masuk bisa segera kembali ke laut lagi gitu ya. Jadi jangan sampai itu air terjebak di daratan di pemukiman. Nah, ya kalau di level masyarakat mungkin memulai dari lingkungan masing-masing dulu ya, pastikan saluran air itu tidak tersumbat gitu. Mungkin kalau dari lingkungan rumah mulainya dengan itu. Kondisi tidak akan meluas ya, Pak Fahri? Iya, karena ini fenomena astronomis yang disebabkan oleh fase bulan maksimal atau bulan purnama. Namun perlu diketahui kondisi pasang dan surut itu terjadi setiap hari, gitu ya. Tinggal seberapa tinggi dan seberapa maksimum. Saat ini memang kondisi pasang sedang maksimum karena bulan purnama. Nah, seiring bulan purnamanya juga berkurang, maka kondisi pasang surut ini, kondisi pasang maksimum ini juga akan berkurang. Baik, artinya tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan begitu ya dengan kondisi ini? Untuk dalam konteks banjir rob ya, namun kalau gelombang tinggi di pesisir barat Sumatera, selatan Jawa itu masih perlu kita waspadai, terutama untuk pelayaran
dan juga mungkin nelayan yang beraktivitas di perairan tersebut. Itu bukan di pantai tapi Mbak ya, di perairannya. Di perairan, bukan kawasan pesisir ya? Iya, pesisir kan fenomenanya rob ya. Tapi kalau di gelombang tinggi itu di lautnya. Baik, kembali lagi ke soal potensi cuaca ekstrim, ini wilayah mana yang harus mengantisipasi dalam beberapa hari ke depan? Iya, untuk cuaca ekstrim dalam bentuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan juga kadang disertai angin kencang itu ya, perlu kita waspadai di beberapa wilayah seperti di Aceh ya, kemudian Bengkulu, Palembang, Lampung, kemudian Jabodetabek, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi bagian utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara. Mungkin itu yang perlu kita waspadai. Baik, bentuknya seperti apa cuaca ekstrim yang akan terjadi ini? Iya, tipikal cuaca ekstrim di periode peralihan musim dan awal musim kemarau ini adalah hujan deras, tapi periodenya singkat dan disertai angin kencang atau puting beliung. Bedanya dengan hujan di dalam musim penghujan, itu biasanya waktunya ya Mbak ya. Kalau hujan di dalam musim penghujan itu cenderung terjadi sepanjang hari dan pagi hari, dimulai di pagi hari gitu ya. Nah kalau hujan di kondisi di bukan musim penghujan ini, biasanya durasinya pendek dan pada umumnya terjadi siang menjelang sore hari. Baik, prediksi puncaknya kapan ini akan terjadi, Pak Fahri? Iya, kalau yang dimaksud adalah puncak musim hujan, kita udah lewat ya untuk sebagian besar wilayah Indonesia, kecuali Maluku. Maluku masih musim penghujan. Tapi kejadian potensi cuaca ekstrim dalam bentuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam waktu pendek ini dalam 3 hari ke depan masih ada potensinya. Namun tetap kita terus pantau. Besok kita update lagi 3 hari ke depan seperti apa. Baik, terakhir Pak Fahri, himbauan kepada masyarakat untuk bisa mengantisipasi potensi cuaca ekstrim ini, terutama di wilayah-wilayah yang tadi Anda sebutkan berpotensi terjadinya puncak cuaca ekstrim. Iya, kewaspadaan yang bisa kita lakukan karena ini bentuknya kan hujan dengan angin kencang ya, mungkin bisa dimulai dengan pohon-pohon yang udah relatif tua dan rapuh itu mulai dipangkas ya untuk menghindari roboh dan menimpa kita atau bangunan. Kemudian pantau terus informasi cuaca dari BMKG. Kami terus memberikan baik itu yang berjadwal, yang perakiraan cuaca dan yang tidak berjadwal yaitu peringatan dini atau warning. Mungkin itu Mbak. Baik, lebih waspada akan potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Terima kasih Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.